sakit, ini kemudian kita posisikan seperti ini dan kita protraksikan sehingga seolah-olah pasien setengah terlentang, keliling setengah terlentang. Posisinya seperti ini, ekstensi ini nggak bisa lain ya, karena tidak bisa seperti ini, tidak akan nyaman seperti ini. Maka kemudian kita seperti ini. Kemudian untuk ekstremitas bawahnya, yang sakit di bawah itu kita posisikan sedikit fleksi seperti ini. Kalau ini ada perangkat fleksi boleh diganjal seperti ini. Tetap ini sisi yang bagus, sisi yang sehat tetap kita kasih boleh, karena untuk kenyamanan. Ya, maka posisinya seperti ini 2 jam lagi. Oh, 2 jam. Ya. Tiap 2 jamnya menjaga kubitus, positioningnya, posisinya ini menghambat plastisitas. Tulis, untuk posisi ini kita menghambat spastisitas, melakukan 2 jam itu tidak mencegah kubitus. Jadi kita sudah melakukan Posisi ini untuk mencegah spastisitas dan dilakukan 2 jam untuk mencegah dekubitus. kombinasi baru, batasan ROM, deconditioning, kita melakukan ini semua mencegah deconditioning. Dan kemudian terakhir mencegah defen trombosis. DVT itu pernah sikile diganjil wae ta. DVT itu sikile diganjil ditinggikan. Apa itu defen trombosis? Defen trombosis itu adalah suatu keadaan adanya trombus atau sumbatan pada vena tungkai bawah yang letaknya di Dalam. Jadi bukan vena yang mengalami varises ya, itu adalah vena superficial. Vena yang letaknya dalam itu mengalami sumbatan karena terbentuk trombus. Kenapa bisa terjadi trombus? Karena terjadi gangguan sirkulasi darah. Sirkulasi darahnya melambat. Kenapa? Karena dia tirak baring. Dan resiko DVT itu akan semakin besar kalau orangnya lumpuh, tirak baring dan kemudian lumpuh. Sehingga ini kalau dia nggak lumpuh baru tirak baring kan dia bisa bergerak-gerak. Nah dia lumpuh, tirak baring dan lumpuh. Ditambah lagi keadaan seperti tadi, orang lanjut usia, ada riwayat merokok, pernah mengalami kelainan di vena, entah itu varises, entah itu plebitis ya pada venanya, maka resikonya akan meningkat. Itu terjadi DVT. Nah, DVT itu tandanya apa? Adanya nyeri ya di tungkai bawah ini yang letaknya di dalam. Nyeri yang letaknya dalam. Nyerinya itu aneh. Kenapa? Karena nggak pernah dia merasakan nyeri seperti ini sebelumnya. Kalau nyeri otot biasa, nyeri tulang, ngilu, linu mungkin pernah merasakan karena pasiennya sudah lanjut usia ya, pasien stroke pasti bisa pernah merasakan. Nyerinya nyeri saraf tajam menjalar. Ini enggak, ini satu titik ya, satu titik di dalam. Jadi pasien ini akan sulit mengungkapkan rasanya. Pokoknya ini saya nggak nyaman, sakit ini di betis saya di dalam, dipegang seperti ini tuh. Kalau ini apa ya, sakit di ototnya itu rasanya enak gitu kan. Ini enggak, tetap aja, dan sentuhan itu kelihatannya nggak nyampe di sana. Nah itu DVT. Biasanya kemudian dikatakan positif kalau dilakukan pemeriksaan
teman saya. Teman saya. Nurul Rasyid. Yaitu Nurul apabila angle-nya didorsifleksikan, maka kemudian nyeri di dalam itu bertambah. Nyerinya seperti apa? Seperti tadi. Nah, itu adalah DVT. Kenapa itu perlu dicegah? Karena resikonya kematian ini. Jadi DVT ini kok bisa menimbulkan kematian itu gimana toh Pak? Bisa lepas dia dari dinding pembuluh vena tempat dia menempel. Dia lepas. Kalau dia lepas kemana? Itu aliran vena. Kemana? Menuju ke jantung. Ya. Dia masuk ke serambi kanan, kemudian ke bilik kanan, kemudian arteri pulmonalis, masuk ke paru-paru. Nah, di paru-paru inilah yang kemudian akan menimbulkan masalah. Ya, terjadi emboli paru. Jadi pasiennya kemudian tiba-tiba merasa dadanya sesak, kemudian sulit ambil nafas, seperti ikan yang berada di daratan, seperti itu. Dan kemudian akhirnya pucat, biru, meninggal. Ya. Jadi resikonya adalah kematian. DVT itu resikonya kematian. Jadi kalau kita ketemu pasien yang sudah DVT positif, maka fisioterapi tidak boleh berperan apapun. Ya. Karena kalau di fisioterapi ini lepas, resikonya kematian. Kalau sudah terjadi emboli paru itu sudah nggak ada yang bisa dilakukan, tinggal menunggu kematian. Karena dikasih oksigen, dikasih tracheotomi di sini, tetap paru-parunya tidak bisa menukar oksigen ini. Paru-parunya kayak tersumbat, tidak bisa berfungsi. Okay. Nah, sehingga kemudian ini harus dicegah. Bagaimana cara mencegahnya? Prinsipnya adalah pokoknya aliran venanya itu lancar. Supaya aliran vena itu lancar, diapakan? Ditinggikan. Diapakan supaya aliran vena itu lancar? Meninggikan posisi kaki. Ditinggikan posisi kakinya. Cara untuk memperbaiki sirkulasi vena. Passive movement Pak, passive movement tidak memperbaiki sirkulasi vena, baik arteri maupun vena. Tapi kalau aktif movement itu memperbaiki sirkulasi arteri maupun vena. Kenapa? Karena pada waktu aktif movement, otot itu aktif berkontraksi ya. Kalau otot itu aktif, maka dia membutuhkan suplai darah ke otot tersebut. Jadi otot yang berkontraksi itu dia butuh nutrisi. Kalau dia tidak dicukupi nutrisinya, ya baru berkontraksi sebentar, kemudian sudah ototnya nggak kuat lagi. Ya, kontraksinya makin lama makin lemah. Jadi dia butuh suplai darah. Nah, karena dia butuh suplai darah, maka tubuh akan mencukupi kebutuhannya ke situ. Sehingga kemudian sirkulasi arterinya meningkat. Itu dibuktikan kenapa kalau orang habis makan terus kemudian dia berlari-lari, perutnya orang Jawa bilang suduan gitu ya. Kenapa itu? Karena pada waktu habis makan, maka otot-otot polos di daerah perut, ya di daerah usus, itu harus bekerja keras mencerna makanan, otot-otot polos.
otot polos yang bekerja, dia butuh nutrisi. Maka kemudian darah akan banyak mengumpul di daerah perut setelah makan. Nah, terus orangnya berlari-lari, berolahraga, maka otot-otot di sini berkontraksi, dia butuh suplai darah juga. Nah, yang berada di sini akhirnya kalah karena di sini lebih aktif, ototnya lebih besar, kalah, ini ketarik ke sini semua. Maka di sini terjadi ischemik. Ischemik itu diawali dengan nyeri. Ya, maka kemudian nyeri. Begitu kemudian orangnya nyeri perut, kemudian berhenti, tidak lari-lari, kemudian istirahat, maka kemudian darahnya kembali ke sini, ya, maka kemudian tujuannya sembuh. Jadi gerak aktif memperbaiki sirkulasi. Gerak aktif memperbaiki sirkulasi vena juga. Kenapa? Karena dengan gerak aktif terjadi perubahan panjang pendek otot, kontraktilitas otot. Dia akan menekan area sekitarnya, termasuk juga pembuluh darah vena. Nah, pembuluh darah venanya kemudian ditekan. Kalau pembuluh darah vena itu ditekan, dia larinya hanya satu arah menuju ke jantung. Tidak kemudian ditekan, ini ke sana, enggak. Ini ditekan ke sana. Yang ke sana berhenti di sini. Begitu tekanannya lepas, maka ada area kosong, ini diisi ke sini. Kemudian ditekan lagi, ini ke sana lagi. Kenapa bisa seperti itu? Karena vena itu memiliki katup satu arah. Ya, katup satu arah. Ini vena itu seperti ini, dia memiliki katup seperti ini ya. Nah, seperti ini. Ini bisa dilewati darah ke sana. Karena ini kemudian lewat. Ini kemudian menjadi pipi, mepet di sini. Ya. Tapi begitu darah yang dari sini mau balik ke sana, ini membesar, menutup seperti ini, dan ini darahnya itu masuk ke sini, masuk ke kantong di sini, katup di sini, dan kemudian ini membesar, menutup, sehingga nggak lolos ke sana. Ya, nggak lolos ke sana. Beda dengan kalau orang varises. Varises ini nggak bisa menutup rapat ininya, katupnya, sehingga kemudian ada darah yang balik. Nah, ini pada vena yang masih bagus itu akan seperti itu, sehingga dimanapun vena itu ditekan, nanti pasti dia akan naik ke atas. Kecuali kalau dia sudah terjadi inkompetensi katupnya, maka kemudian bisa balik ke bawah. Nah, itu dilakukan oleh kontraksi otot aktif. Tadi saya katakan gerakan pasif itu tidak memperbaiki sirkulasi arteri dan sirkulasi vena. Kenapa? Karena pasif itu tidak ada kontraksi otot kan, sehingga kebutuhan nutrisi ke situ itu enggak ada, sehingga sirkulasi arteri tidak meningkat. Begitu juga gerakan pasif itu tidak kuat untuk menimbulkan penekanan pada vena. Jadi gerakan pasif itu seperti benang ya, yang panjang seperti ini, kemudian memendek begini. Karena otot kontraksikan ya secara pasif, ototnya memendek. Tapi benangnya kan tidak kencang. Benangnya akan mungker-mungker di sini, enggak kencang. Terus nanti panjang lagi, pendek lagi, benangnya enggak kencang. Beda dengan kalau ini gelang karet yang kuat ya. Maka kemudian pada waktu ini panjang seperti ini dan pendek, ini tetap tegang ya. Dia menekan daerah sekitarnya. Tapi kalau benang kan tidak. Nah, itulah kenapa pasif itu tidak memperbaiki sirkulasi vena, kan juga tidak memperbaiki sirkulasi arteri. Oke, jadi yang pertama kita lakukan gerak aktif. Tapi ini stroke Pak, lumpuh Pak.
Reaktif nggak bisa. Reaktif yang paling direkomendasikan itu kan pumping action ankle-nya di sini. Jadi kalau bisa bergerak seperti ini, dorsifleksi plantar fleksi itu sangat bagus untuk mencegah DVT. Tapi ini lumpuh. Terus lakukan apa lagi? Untuk memperbaiki sirkulasi vena supaya mengalir ke sana. Asas, ya teknik eklorin. Apalagi tadi sekalian positioning tadi, kakinya diganjal bantal tipis seperti ini. Ini kemudian di sini juga diganjal, sehingga terjadi elevasi. Positioningnya tadi sekaligus bisa mencegah DVT. Kalau ini ganjalnya seperti ini, sehingga di sini akan mengalir dari darah atau cairan bergerak dari tempat yang tinggi menuju ke tempat yang lebih rendah karena tarikan dari gravitasi. Kita elevasikan. Oke. Kita masas, kita elevasi. Terus apa lagi? Kita lakukan bandaging, pembebatan. Ya, pembebatan kan seperti venanya ditekan. Kalau ditekan ya dia naik ke atas, bisa. Tapi pembebatan itu mungkin terlalu kencang. Sehingga kalau terlalu kencang itu nanti efeknya adalah aliran darah yang menuju ke ujung jari kaki ini malah menjadi berkurang. Sehingga di sini terjadi ischemia. Ya, biasanya kita tes dengan capillary refill ya. Jadi kita pencet seperti ini, itu akan warnanya pucat. Terus kemudian kita lepaskan. Kalau seketika warnanya kembali normal, itu berarti bagus sirkulasi arteri, tidak ada ischemia. Tapi kalau kita pencet seperti ini, warnanya pucat, kita lepaskan tetap pucat. Dan untuk menjadi merah butuh waktu yang lama, berarti di sini ada ischemia. Misalnya pada pasien polineuropati diabetikum, mikroangiopati diabetikum. Jadi gangguan pada pembuluh darah kecil di akibat DM. Nah sehingga bandaging itu tidak terlalu kita rekomendasikan. Apa yang lebih aman? Pakai stocking. Ya, jadi dipakaikan stocking. Boleh sampai di lutut, boleh juga sampai di atas lutut. Tapi stockingnya bukan stocking fashion, bukan ya. Tapi stocking yang dipakaikan adalah stocking compression yang biasanya dipakai untuk pasien-pasien varises. Ya, jadi stocking compression. Biasanya untuk pemakaian stocking ini itu adalah ini semua juga ya. Jadi positioning itu dancing posisi ini ya, dan kemudian ini positioning, change posisi sekaligus elevasi dan pemakaian stocking compression itu kita memprogramkan karena fisioterapi tidak 24 jam berada dekat dengan pasien, sehingga kemudian kita edukasikan pada keluarganya untuk aktif melakukan itu. Di positioning berubah tiap 2 jam. Pemakaian stocking compression itu kita edukasikan pada keluarga pasien untuk bisa melakukan. Bahkan kadang-kadang termasuk ini ya, breathing exercise kita bisa ajarkan pada keluarga pasien
termasuk juga passive movement bisa kita ajarkan kepada Pak. Jadi ternyata tidak harus selalu dengan kaki, jadi kita ajarkan. Ada pertanyaan tentang ini semua? Oke, kalau tidak ada pertanyaan masih ada